Wirya Carita mempersembahkan karya Esa Mintarja, kisah berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kuda Sempono, Tohjaya bergumam. Ya, aku adalah Kuda Sempono, seorang pelayan dalam pada masa pemerintahan Aku Tunggulametung. Dan apakah yang kau gendaki sekarang? Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi di dalam diriku. Aku tidak tahu perkembangan apakah yang tumbuh di dalam jiwaku. Namun sekarang yang aku ketahui bahwa aku berpihak pada Tuanku Anusapati, putra Tuan Putri Kendedes. Kau pernah menculiknya? Tiba-tiba seorang perwira yang lain berdesis. Ya, aku pernah mencintainya. Mungkin ada hubungannya dengan keputusanku sekarang, bahwa aku berpihak kepada Tuanku Anusapati, putra Tuan Putri Kendedes itu. Persetan, Tohjaya menggeram. Cepat selesaikan orang itu. Panglima pelayan dalam itu memang tidak dapat bersabar lagi. Karena itu maka ia pun segera bersiap untuk bertempur melawan orang yang bernama Kuda Sempono itu. Kuda Sempono pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Sekali lagi berkata, kita berperang tanding. Dan aku ingin melihat apakah para perwira di zaman Singosari yang besar ini lebih baik dari para perwira pada masa Aku Tunggulametung berkuasa di sebuah daerah yang sempit yang disebut Tumapel. Persetan, jangan menyesal kalau kau mati di arena ini seperti seekor ayam yang mati dalam arena sabungan. Justru aku akan berbangga bahwa kematianku adalah kematian seorang prajurit. Panglima itu tidak dapat menahan hatinya lagi. Tiba-tiba saja ia menyerang Kuda Sempono dengan sepenuh kemampuannya. Tapi Kuda Sempono pun telah bersiap pula. Dengan tangkasnya ia berhasil menghindar. Dan bahkan kemudian ia pun telah menyerang kembali dengan cepatnya. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Prajurit-prajurit yang lain bagaikan terpesona melihat pertempuran yang dahsyat itu. Mereka seakan-akan telah melupakan bahwa di antara mereka masih terdapat beberapa orang pengawal Anusapati yang setia. Ternyata bahwa Panglima itu benar-benar memiliki kemampuan bertempur melampaui para prajurit dan senopati. Ia memiliki ilmu yang dahsyat dan tata gerak yang kadang-kadang di luar perhitungan. Namun lawannya, Kuda Sempono telah memperdalam ilmunya sampai tuntas. Bukan saja oleh prajuritan segala macam kemungkinannya, tapi ia adalah murid Empu Sodo yang telah berhasil mewarisi segenap ilmu dan kemampuannya. Itulah sebabnya maka Panglima yang berada di puncak jabatan keprajuritan itu tidak segera dapat menguasainya. Bahkan semakin lama semakin ternyata bahwa Kuda Sempono masih memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Berbagai perasaan bercampur baur di dalam hati Panglima itu. Ia merasa malu jika ia tidak dapat mengalahkan orang yang menyebut dirinya seorang pelayan dalam dari zaman Aku Tunggulametung. Namun bagaimanapun juga akhirnya ia tidak dapat lari dari kenyataan bahwa Kuda Sempono adalah benar-benar seorang yang pilih tanding. Dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Panglima pelayan dalam itu semakin dibakar oleh perasaan marah, cemas dan nafsu untuk segera dapat mengalahkan lawannya. Jika ia sekarang seorang panglima di dalam masa kejayaan Singosari,
tidak dapat mengalahkan hanya seorang pelayan dalam di masa pemerintahan seorang akuwu kecil bernama Tunggulametung, maka ia tentu akan mengalami penderitaan batin tiada taranya. Meskipun demikian, Panglima itu tidak segera berhasil menguasai Kudo Sempono. Bahkan semakin lama, Kudo Sempono semakin mendesaknya dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Kudo Sempono lah yang kemudian seakan-akan menguasai arena. Panglima pelayan dalam yang bagi bawahnya dan kawannya merupakan seorang yang pilih tanding itu hampir tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Kudo Sempono, yang hanya seorang pelayan dalam dan yang kemudian menjadi seorang yang setiap kali datang membawa yamaduan. Tapi bagi Tohjoyo, persoalannya semakin lama menjadi semakin jelas baginya. Tentu Kudo Sempono itu dengan sengaja telah dikirim oleh Anusapati padanya. Anusapati ingin mengetahui apa yang telah terjadi di arena. Agaknya Kakanda Anusapati telah mencurigai aku selama ini, berkata Tohjoyo di dalam hati. Tapi mengapa ia masih bersedia hadir di arena hari ini? Jika orang itu menyampaikan semua peristiwa yang ada di arena ini, tentu Kakanda Anusapati akan berkeberatan memenuhi undanganku. Dalam kebimbangan, Tohjoyo tidak dapat menahan perasaannya itu tiba-tiba berteriak, "Hei, Kudo Sempono, ternyata bahwa kau sengaja dikirim oleh Kakanda Anusapati kemari." Ya, Kudo Sempono tidak lagi berusaha untuk menyelubungi dirinya lagi. Sambil bertempur, ia menjawab lebih lanjut, "Hamba adalah utusan Kakanda Anusapati. Jika demikian, kau adalah seorang kepercayaan yang bodoh. Akhirnya Kakanda Anusapati terbunuh pula di arena ini." Tidak, Kudo Sempono masih sempat berbicara. Meskipun ia masih harus bertempur terus, Kakanda tuanku adalah orang yang paling baik di muka bumi. Hamba telah melaporkan semuanya yang hamba ketahui, bahkan kecurigaan hamba terhadap tuanku Tohjoyo. Sebenarnya tuanku Anusapati dapat menghubungkan semua laporan hamba dengan keris yang tuanku minta kepadanya. Kemudian undangan tuanku yang tentu sangat aneh ini. Tetapi tuanku Anusapati sengaja memerangi kecurigaan di dalam dirinya, karena tuanku Anusapati menganggap bahwa tuanku Tohjoyo ada adiknya sendiri yang selama ini diberinya kesempatan untuk mengembangkan semua kesenangan, keinginan dan cita-citanya. Namun dengan demikian kepribadian tuanku pun berkembang. Pribadian seorang yang dengki dan tamak, hingga akhirnya sampai hati membunuh saudara sendiri. Ya, bukan saudaraku. Kakanda Anusapati ternyata bukan saudaraku. Ia telah membunuh ayahanda Kenarok. Aku yakin dan aku telah membalaskan dendam ayahanda Sri Rajasa. Jika demikian, maka tuanku harus tahu sebabnya. Mengapa tuanku Anusapati sampai pada kesimpulan untuk membunuh tuanku Sri Rajasa jika itu benar? Kudo Sempono berhenti jenak karena serangan Panglima itu hampir saja menyambar hidungnya. "Tunggu," berkata Kudo Sempono kemudian. "Beri kesempatan aku berbicara." "Beri kesempatan ia berbicara sebelum ia mati," berkata Tohjoyo kemudian. Panglima itu berhenti sejenak, tetapi sebenarnya kesempatan itu sangat menguntungkannya. Ia dapat menarik napas sepuas-puasnya dan sedikit beristirahat, karena tenaganya sudah mulai susut. "Cepat katakan apa yang telah dilakukan Kakanda Anusapati." "Bukan yang dilakukan oleh tuanku Anusapati, tetapi oleh tuanku Sri Rajasa. Tuanku harus mengetahuinya bahwa sebenarnya tuanku Anusapati bukan Kakanda tuanku, tapi Kakanda Anusapati adalah putra aku Tunggulametung." Aku sudah tahu," teriak Tohjoyo. "Dan apakah tuanku sudah tahu mengapa tuanku Tunggulametung terbunuh? Kebo Ijo membunuhnya? Tidak. Kebo Ijo sekedar korban fitnah ayahanda tuanku Sri Rajasa. Yang membunuh ayahanda tuanku Anusapati adalah Kenarok, yang kemudian bergelar
Sri Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Bohong. Bertanyalah kepada ibunda tuanku Kenumang. Tentu ayahanda pernah bercerita kepadanya. Karena Tuan Putri Kenumang merupakan tumpuan perasaan tuanku Kenarok. Setelah ia melupakan Tuan Putri Kendedes. Dan sebaiknya tuanku mengetahui bahwa kekuasaan atas Tumapel saat itu tidak ada pada tuanku Kenarok yang bergelar Sri Rajasa, tapi ada pada Tuan Putri Kendedes. Sehingga tuanku Anusapatilah yang berhak atas tahta dari Singosari, yang merupakan kelanjutan dari Tumapel. Sepeninggal tuanku Anusapati, maka keturunannya lah yang berhak atas tahta atau putra Sri Rajasa yang lahir dari Tuan Putri Kendedes, tidak dari Tuan Putri Kenumang yang diketemukan oleh tuanku Sri Rajasa di dalam perburuan dengan cara yang paling hina, sehingga lahirlah tuanku Tohjoyo. Wajah Tohjoyo menjadi merah padam. Rasa-rasanya telinganya telah tersentuh bara api tempurung. Karena itu dengan gigi gemeretak ia berteriak, "Bunuh orang gila itu!" Tapi Kudo Sempono masih sempat tertawa, katanya, "Seharusnya aku sudah mati sejak lama, tapi Maeso Agni yang mempunyai hak untuk membunuhku karena 1000 alasan tidak melakukannya. Karena itu jika aku sekarang mati, maka aku harus mengucapkan terima kasih pada Maeso Agni itu." Suara Kudo Sempono terputus. Panglima itu menyerangnya dengan garang. Namun Kudo Sempono masih dapat mengelak. Perkelahian itu pun kini terulang kembali dengan dahsyatnya. Namun karena Panglima itu tidak akan dapat berhasil mengalahkan Kudo Sempono, maka Tohjoyo pun berteriak, "Bunuh orang itu! Aku merintahkan pada semua prajurit yang ada di sini." "Hei," sahut Kudo Sempono, "tuanku akan menyiksa Panglima tuanku untuk selamanya. Perasaannya tentu akan terhina karena ia sudah berjanji atas nama kejantanannya bahwa ia akan melakukan perang tanding. Persetan, aku perintahkan kepada semua prajurit Senopati dan Panglima yang ada di sini." Kudo Sempono mengerutkan keningnya. Sekilas ia melihat semua prajurit bersiaga dan bahkan beberapa orang telah maju mendekatinya. Kali ia menarik napas, namun hatinya telah mapan. Seakan-akan ia melihat maut telah siap untuk menjemputnya. Dan ia tidak akan lari, ia sudah siap untuk mati karena menurut perasaannya hidupnya sudah cukup panjang. Seperti yang dikatakannya, seharusnya ia sudah lama mati, tapi ia masih tetap hidup sampai saat itu. Karena itu, maka mati bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Tapi Kudo Sempono tidak mau mati begitu saja. Ia ingin mati seperti seorang prajurit. Rasa-rasanya ia kini kembali menjadi seorang pelayan dalam yang ada di medan pertempuran. Karena itulah maka ketika ia melihat beberapa orang prajurit mengepungnya, ia justru tersenyum. Namun pada itu, ia sempat menyilangkan tangan di dadanya. Kudo Sempono masih sempat membangunkan puncak kekuatannya pada jiang diwarisinya dari Empu Sodo Kolobomo. Beberapa orang terkejut melihat sikapnya, tetapi mereka tidak sempat berbuat banyak. Panglima pelayan dalam yang sedang berusaha menangkapnya pun terkejut. Ia mencoba untuk memusatkan segenap kekuatannya untuk melawan kekuatan yang tidak dapat diduganya lebih dahulu itu. Tetapi ia telah terlambat. Sejenak kemudian Kudo Sempono yang sudah mapan untuk mati itu telah melompat dan mengayunkan tangannya ke arah Panglima pelayan dalam itu. Yang terjadi adalah sebuah benturan yang dahsyat tetapi tidak seimbang. Kudo Sempono sudah ada di puncak kekuatannya, sedang Panglima itu sama sekali belum berhasil mengimbanginya. Karena bekalnya memang belum cukup untuk menyongsong Aji Kolobomo yang dahsyat itu. Orang-orang yang menyaksikan benturan itu malingkan wajahnya. Mereka melihat tubuh Panglima pelayan dalam itu terhempas di tanah dan tidak sempat lagi untuk menggeliat. Agaknya tulang belulangnya telah hancur menjadi debu di dalam tubuhnya. Yang nampak hanyalah darah meleleh dari mulutnya pada saat ia sudah tidak bernapas lagi.
Sejenak Tohjaya terpesona, namun kemudian ia berteriak sekali lagi, "Bunuh orang gila ini!" Apapun tiap hati dicekam oleh kengerian, namun para prajurit itu pun mengepungnya. Semakin rapat, kini yang ada di antara mereka adalah panglima pasukan pengawal yang memiliki bekal lebih lengkap dari panglima pelayan dalam untuk melawan Kudo Sempono. Namun demikian ia masih memerlukan para senopati pilihan untuk membantunya. Kudo Sempono tiba-tiba menjadi liar, matanya menjadi merah dan rasa-rasanya ia telah kehilangan sifatnya yang lembut. Ia benar-benar telah menjadi seorang prajurit di medan perang brubuh. Karena itulah maka ia pun segera mengamuk dalam puncak ilmu Kolobomu. Tiap sentuhan tangannya telah melemparkan lawannya dan membantingnya jatuh ke tanah tanpa dapat bangun lagi untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, selagi Kudo Sempono harus berjuang menghadapi pasukan prajurit, maka pengawal-pengawal Sopati yang setia pun mulai bangkit kembali. Tiba-tiba saja mereka pun mengayun-ayunkan senjatanya, menyerang siapa saja yang dekat dengannya. Karena itu maka arena itu pun menjadi semakin kisruh. Korban berjatuhan satu-satu dengan cepatnya. Tangan Kudo Sempono yang terayun-ayun dalam puncak ilmunya itu bagaikan tangan Dewa Maut yang memungut nyawa orang-orang yang dikendakinya. Pedang senjata keempat pengawalan Sopati itu pun terayun-ayun tanpa kekang. Namun jumlah lawan mereka jauh lebih banyak. Karena para prajurit dan senopati tidak berhasil mendekati Kudo Sempono, maka mereka pun mulai menghujani Kudo Sempono dengan senjata. Mula-mula Kudo Sempono berhasil menangkis senjata-senjata itu dan melontarkan kembali ke arah prajurit yang mengepungnya dan menyambar beberapa orang korban di antara mereka. Tapi lambat laun senjata yang menyerangnya bagaikan hujan yang semakin lebat. Karena itu satu-satunya senjata-senjata itu mulai menyentuh tubuhnya. Agni Boyo yang melihat semuanya yang terjadi meronta-ronta sekuat tenaganya. Tapi ia tidak banyak dapat berbuat, tangannya bagaikan dicekam oleh kekuatan raksasa, karena beberapa orang prajurit masih saja memeganginya. Sementara itu Kudo Sempono semakin lama menjadi semakin garang. Ia sudah pasrah diri pada maut yang siap merenggutnya. Namun justru karena itu maka ia pun menjadi semakin tenang. Meskipun senjata yang menyentuh tubuhnya menjadi semakin banyak, lukanya menjadi bagaikan arang keranjang. Keringat yang bercampur warna darah telah membasahi seluruh tubuhnya. Namun satu demi satu korban di pihak lawannya pun berjatuhan. Sisa-sisa kekuatan Aji Pamungkasnya masih berhasil merenggut beberapa orang korban sebelum kemudian cucuran darahnya yang tidak terbendung membuatnya semakin tidak berdaya. Akhirnya Kudo Sempono menjadi kehilangan segenap kekuatannya. Pukulannya yang terakhir dengan kekuatan puncaknya masih menyentuh panglima pasukan pengawal. Tapi kekuatan puncaknya itu sudah susut, sehingga akibatnya pun tidak terlampau parah bagi lawannya. Meskipun panglima itu pun terdorong beberapa langkah surut dan hampir tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya. Namun dengan mengerahkan segenap kemampuannya itu, Kudo Sempono telah melepaskan segenap sisa tenaga yang ada padanya. Di saat terakhir Kudo Sempono masih melihat seorang dari keempat pengawal yang setia kepada Sopati itu mengayunkan senjatanya, namun ia pun segera jatuh menelungkup dengan luka tidak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka adalah pengawal pilihan, tetapi mereka tidak mampu melawan prajurit yang jumlahnya berlipat ganda. Dorongan ujung tombak seorang senopati telah mendorong Kudo Sempono yang lemah itu. Sejenak ia menggeliat, namun kemudian ia pun terlentang di tanah dengan lemahnya. Tapi Kudo Sempono masih sempat tersenyum melihat para prajurit yang mengerumuninya. Dengan senjata telanjang, bahkan ia masih dapat berkata, "Nah, bukankah kau lihat bahwa seorang pelayan dalam pada masaku Tunggula Metung jauh lebih baik dari panglima di masa kini?" Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang menjadi termangu-mangu.
Namun mereka kemudian melihat Kudo Sempono memejamkan matanya. Seperti Sumekar, adik seperguruannya, Kudo Sempono merasa bahwa ia telah memberikan pengorbanan dengan nyawanya bagi keturunan Kendedes yang dianggapnya memang berhak atas tahta Singosari. Tapi lebih daripada itu, Kudo Sempono merasa berdosa karena ialah sumber malapetaka yang sebenarnya bagi Kendedes. Jika ia tidak tergila-gila pada gadis itu dan mengambilnya dari Ponowijen, bagian ternyata berakibat kematian Wiroprono, maka Kendedes tidak akan mengalami kepahitan hidup yang seolah-olah tidak kunjung berakhir. Karena itu kematiannya seakan-akan merupakan sebagian tebusan bagi dosanya itu. Meskipun demikian, di saat terakhir itu Kudo Sempono tidak dapat lagi menghindari penyesalan yang mendalam bahwa semuanya itu harus terjadi. Namun demikian, meskipun terlambat, rasa-rasanya ia telah mengurangi dosa yang pernah dibuatnya atas Kendedes dan Maiso Agni. Karena itulah, maka seakan-akan di dalam saat terakhir dari hidupnya itu, ia masih sempat tersenyum. Kematian Kudo Sempono di arena itu benar-benar telah menggemparkan. Berita tentang kehadirannya segera tersebar sampai ke ujung kota. Kudo Sempono, seorang pelayan dalam pada masa pemerintahan Akuwu Tunggulametung, telah terbunuh di halaman istana bersama dengan Tuanku Anusapati. Namun pada saat berita itu tersebar, prajurit yang berpihak pada Tohjoyo benar-benar telah berhasil menguasai seluruh kota Singosari dan sekitarnya. Maka berlakulah satu lagi kutuk Empu Purwo dari Ponowijen atas orang-orang yang melarikan anaknya, bahwa mereka akan mati ditikam dengan keris. Pada Kudo Sempono bukan saja luka oleh keris yang menyobek dadanya, tapi lukanya yang arang keranjang itu adalah bekas luka oleh segala jenis senjata. Rasa-rasanya Agni Boyo akan pingsan melihat peristiwa itu, tapi ia masih berhasil untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Meskipun ia masih sangat muda, namun ia berhasil menghubungkan peristiwa yang baru saja terjadi dengan prajurit-prajurit yang banyak berkeliaran di halaman istana. Bahkan ketika ia akan pergi ke arena sabung ayam ini pun, 2 orang prajurit telah mengawalnya. Berita kematian Anusapati itu benar-benar telah menggemparkan Singosari, terlebih-lebih lagi seluruh isi istana. Para mban, pemimpin pemerintahan yang tidak ikut serta dalam perencanaan yang ternyata cukup matang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Istana Singosari bagaikan di pihak Tohjoyo, terutama para pelayan dalam dan para pengawal. Ketika Kendedes mendengar berita itu, ia tidak dapat menahan kejutan yang seakan-akan menghantam dadanya. Saat ia megangi dadanya, namun ia pun kemudian jatuh pingsan di pembaringannya. Para mban dan hamba-hambanya menjadi bingung. Mereka berlari-lari kian kemari. Orang-orang yang agak mengerti tentang obat-obatan pun segera berusaha membangunkan Kendedes. Minyak kelapa, kunir, dan jahe, berapa jenis akar dan dedaunan yang lain memijit-mijit kakinya dan di bawah telinganya sebelah menyebelah. Namun dalam kekisruhan itu, seorang emban yang sudah menjadi semakin tua menangis dengan nada yang sangat pedih. Ia adalah pamomong Anusapati yang kemudian berada di bangsal Kendedes. Anusapati baginya tidak kurang dari anaknya sendiri. Ia sudah berkhianat kepada Kenumang dan mengasuh Anusapati sebaik-baiknya sejak kanak-kanak. Ia tidak mampu maksa dirinya untuk membentuk anak itu menjadi seorang yang dungu dan bebal. Bahkan ia tidak dapat berkhianat meskipun ia tahu bahwa Anusapati mendapat banyak pengaruh dan ilmu dari pamannya, Maiso Agni. Meskipun emban itu pernah mendengar siapakah sebenarnya Maiso Agni itu dari Jun Rumanti, ibu Maiso Agni yang menjadi emban pemomong Kendedes. Kini Anusapati itu terbunuh. Belum cukup lama ia duduk di atas tahta, namun agaknya ia harus menerima pembalasan dendam dari adiknya, Tohjoyo, yang sebenarnya telah diketahuinya bahwa antara Anusapati dan Tohjoyo
tidak ada sangkut pautnya kekeluargaan sama sekali. Itulah bedanya Tuanku Anusapati dengan Tuanku Sri Rajasa. Berkata Mbah Nitu di dalam hatinya, seperti banyak orang yang berkata demikian pula pada diri sendiri. Anusapati tidak dapat melupakan peristiwa yang menyangkut namanya pada kematian Sri Rajasa. Tapi Sri Rajasa dapat berbuat seakan-akan benar-benar tidak bersalah pada saat kematian Tunggula Metung. Tapi bagaimanapun juga Anusapati sudah tidak ada lagi. Ia terbunuh bersama keempat pengawalnya yang paling setia dan Kudo Sempono. Dalam pada itu, ketika Kendedes mulai menyadari keadaannya, maka ia pun telah terbenam di dalam air matanya yang mengalir hampir tidak ada hentinya sepanjang hari. Kematian anaknya itu benar-benar merupakan suatu pukulan yang dahsyat bagi hidupnya. Ia sudah banyak mengalami penderitaan dan menahan perasaan, tapi kali ini duka citanya hampir tidak tertanggungkan lagi, sehingga di dalam sisa hidupnya rasa-rasanya Kendedes sudah tidak lagi memiliki niat dan kemauan lagi. Ia seolah-olah telah mati di dalam hidupnya yang pahit. Demikianlah perubahan telah terjadi dengan cepatnya di Istana Singosari, yang kemudian menjalar ke seluruh kota. Para utusan dan penghubung hilir mudik di seluruh kota dan daerah di sekitarnya. Kuda-kuda yang tegar berlari-larian membawa berita dan perintah-perintah bagi para senopati yang telah berada di bawah pengaruh Toh Joyo. Ketika seorang senopati melaporkan kematian Anusapati pada Kenumang, maka Ibunda Toh Joyo itu tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja suara tertawanya melontar lepas tanpa dapat dikendalikan lagi, sehingga beberapa orang hambanya menjadi heran. Suara tertawa itu bagaikan ringkih iblis betina yang mendapatkan korban, sesajian beberapa sosok mayat baru. "Aku akan menguasai seluruh Singosari," katanya di sela tertawanya, "dan anakku akan menjadi maharaja sangat dihormati, melampaui anak Kendedes, gadis Ponowijen yang dungu itu. Ia menganggap bahwa dirinya masih saja seorang ratu, sampai saat terakhir tubuhnya menjadi kurus kering, dimakan penyakit. Kini harus tahu bahwa akulah yang berkuasa, bukan gadis Ponowijen itu. Kakaknya tidak akan dapat lagi menyombongkan dirinya, menghinakan aku sejak aku masih seorang gadis yang sangat cantik. Ia harus segera dipanggil dari Kediri, bersimpuh dan mencium kakiku sebagai permintaan maaf atas kesombongannya. Tapi ia tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa terhadapku sekarang, karena aku adalah seorang yang paling berkuasa, Ibunda Maharaja Singosari yang besar." Dan suara tertawa Kenumang pun mengumandang di seluruh bangsa, berkepanjangan bagaikan rombak gelombang laut yang tidak hentinya melanda pantai. Gusul menyusul sehingga akhirnya perempuan itu menjadi kelelahan dan terduduk dengan lemahnya di atas pembaringannya. "Minum, ambilkan aku minum," Kenumang berteriak. Seorang emban dengan tergesa-gesa bergeser surut untuk mengambil mangkok minuman. "Cepat, cepat. Aku sekarang berkuasa melampaui permaisuri itu. Aku menang berbuat apa saja atas nama anakku yang akan menjadi maharaja di Singosari." Emban itu pun menjadi gemetar. Justru karena ia menjadi sangat tergesa-gesa, maka di luar bilik ia pun tergelincir jatuh. Dengan tertatih-tatih ia segera bangkit dan berlari-lari mengambil mangkok minuman Kenumang. Pada hari itu juga Toh Joyo benar-benar telah duduk di atas tahta Singosari. Ia mengadakan paseban agung yang pertama dan mengangkat dirinya menjadi maharaja di Singosari. Tidak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Di luar paseban, prajurit segelas papan berbaris lengkap dengan senjata telanjang. Demikian pula di setiap regol istana dan hilir mudik di jalan-jalan kota Singosari yang justru menjadi sangat sepi. Namun Toh Joyo tidak dapat memaksa setiap hati untuk menyetujui sikapnya. Meskipun untuk sementara mereka harus tetap diam. Sementara itu, seekor kuda yang berwarna putih bagaikan terbang di jalan-jalan pedesaan
mengambil jalan mintas dan bahkan menyusup hutan-hutan perdu menuju ke Kediri. Penunggangnya seorang yang menjelang usia lanjutnya dengan tangkas mengemudikan kudanya yang lari bagaikan dikejar hantu. "Aku harus datang mendahului setiap utusan dari Singosari," berkata orang itu. Dengan demikian maka orang-orang itu seakan-akan tidak beristirahat sama sekali. Selain memberi kesempatan kudanya minum beberapa teguk dan sedikit rumputan yang hijau yang tumbuh di tanggul-tanggul parit di pinggir jalan. Ketika malam menjadi semakin kelam, ia sampai di regol istana penguasa yang mewakili Maharaja Singosari di Kediri. Hatinya terasa bergetar semakin cepat. Meskipun regol itu nampak sepi, namun di dalamnya api yang setiap saat dapat menyala dan membakar seluruh Singosari.